Jadi jangan abaikan soal itu, seolah-olah itu soal kecil. Ini masih soal ijazah, masih soal fufa. Yang mana? Yang diabaikan yang mana? Mari kita abaikan. Jangan bicara tentang ijazah, jangan bicara tentang Bukan, kita menatap masa depan. Ya. Masalah pupu papa juga yang mana? Pupu papa buktikan dong. Laporin kalau memang ada persoalan hukum. Bicara hukum hari ini, kalau memang Bung Rocky bicara filsafat, silakan. Saya tidak akan masuk ke filsafat. Saya berbicara konteks hukum. Bicara banyak hal termasuk pupu papa segala macam. Yang Ya, adalah laporkan. bagian dari Pupu papanya siapa? Gitu loh. Anda boleh pesimis terhadap pemerintah saya, tapi saya optimis. Ya, saya pesimis yang dukung. rasional. Anda Iya, maksud saya itu buktinya siapa pupu papa itu? Anda ngomong dong sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kali ini ada satu video yang menarik ya dari Rocky Gerung di acara Rakyat Berbicara atau Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wijaksono. Saya tidak pernah menyangka bahwa Rocky Gerung dirujak habis-habisan oleh seorang yang juga selama ini secara konsisten membela Pak Jokowi. Ada satu momentum di mana Rocky Gerung bicara soal ijazah palsu Pak Jokowi dan Bu Papa. Dan pada akhirnya hal inilah yang membuat Rocky Gerung menjadi bulan-bulanan, sebab ditanya siapa di balik Bu Papa itu, dan sampai selesai video sekitar 20 menit Rocky Gerung tidak bisa menjawab apa-apa. Siapa orang ini? Dia adalah Pitra Romadoni. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat bagaimana perdebatannya. Baik, Bang Aiman. Saya ingin menyampaikan sebuah adagium yang mengatakan salus populi suprema lex exto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Seperti peribahasa mengatakan Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi Pak Prabowo terkait dengan keputusan ini, kita melihat bahwasannya ia mengambil keputusan sebagai seorang negarawan yang sejati dan bijaksana dalam melihat situasi kondisi politik kita sekarang ini yang semakin hari semakin memanas. Sama halnya kita lihat tim Abah menyerang tim Solo, ya, tim Solo menyerang tim Bunda malah sebaliknya seperti itu. Artinya tim-tim dan pendukung ini kapan omon-omonnya selesai gitu? Gak akan ada berakhirnya. Bangsa kita gak akan maju dan bangsa kita selalu terpuruk karena kita tidak bisa menatap masa depan bersama. Kita selalu suujon terhadap orang lain. Seperti perdebatan kita malam hari ini. Suujon kepada tim Solo. Tim Solo suujon kepada Abah gitu. Begitu sebaliknya. Jadi ayolah. Hari ini adalah masanya Pak Prabowo Subianto. Apapun keputusan Prabowo Subianto, rakyat harus mendukung itu. Karena itu adalah kebaikan untuk kepentingan negara kita. Jangan pernah menodai keputusan-keputusan dari seorang presiden yang ingin menjaga persatuan dan kedaulatan keutuhan bangsa kita. Hari ini kita ribut di dalam negeri, tapi teman-teman yang ada di atas meja ini, para praktisi, pakar dan ahli-ahli filosofi dan lain-lain, ada nggak memikirkan bagaimana nasib bangsa kita di luar negeri? Kontestasi ekonomi dan lain-lainnya. Tarif impor Amerika 32% sampai digenjot 19%. Ada nggak kita memikirkan nasib bangsa seperti itu? Tidak ada. Kita hanya memikirkan, oh ijazahnya palsu, jangan-jangan ini bla 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 dan lain-lain. Omong kosong semua itu. Gitu. Kalau memang kita memiliki jiwa patriot sejati, kita memiliki jiwa NKRI merah putih, ayo dong hindari pertikaian-pertikaian ini. Ya. Ada lagi dibilang ini pesanan dan lain-lain. Semua sudah ada lembaga penegak hukum yang mengatur terkait dengan hal itu. Ada ranahnya. Nggak terima, laporkan Komisi Yudisial. Jadi saya harap di perdebatan kita malam ini, mari kita akhiri perdebatan-perdebatan
yang memang diantara kita suujon dan lain-lainnya, mari kita menatap masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Bung Rocky, silakan. Saya bagian dari Indonesia Cemas. Wow, Anda pesimis, harusnya optimis. Oh ya, saya pesimis yang rasional. Anda optimis yang irasional. Jadi kita mesti fair mengatakan sesuatu tuh. Ya boleh apanya punya semacam harapan segala macam. Tapi faktanya ada di situ sekarang. Dan kelihatannya bukan rakyat yang harus terima keputusan Presiden Prabowo. Prabowo membaca bahwa keputusan itulah yang diinginkan rakyat. Itu namanya Vox Populi, Vox Dei. Tidak mungkin Prabowo membatalkan keputusannya kalau setiap hari WA mak-mak itu dia tahu tuh. Piring mak-mak bunyi. Bukan karena ada kerupuk ada di situ. Tapi karena kena sendok piringnya udah kosong sebelum diisi tuh. Bunyi. Tadi pagi saya masih ngobrol dengan teman-teman di Hong Kong. TKI. Yang masih dikunci rekeningnya. Semua kita peduli dengan soal itu. Tetapi isu ijazah, isu fufafa itu jauh lebih, nilainya itu jauh lebih berbahaya ketimbang cuma soal amnesti segala macam. Karena itu ada setiap hari di percakapan mak-mak. Artinya bahwa sadar bangsa ini menginginkan diteruskannya perubahan radikal itu. Jadi jangan abaikan soal itu, seolah-olah itu soal kecil. Ini masih soal ijazah, masih soal fufafa. Yang mana? Yang diabaikan yang mana? Mari kita abaikan. Jangan bicara tentang ijazah, jangan bicara tentang Bukan, kita menatap masa depan. Ya, masalah pupu papa juga yang mana? Pupu papa buktikan dong, laporin kalau memang ada persoalan hukum. Kita berbicara hukum hari ini. Kalau memang Bung Rocky bicara filsafat, silakan. Saya tidak akan masuk ke filsafat. Saya berbicara konteks hukum. Bicara banyak hal, termasuk fufafa segala macam. Yang Ya, adalah laporkan. bagian dari Pupu agen. papanya siapa? Gitu loh. Anda boleh pesimis terhadap pemerintah saya, tapi saya optimis. Ya, saya pesimis yang Ya, dukung. rasional. Anda Iya, maksud saya itu buktinya siapa pupu papa itu? Anda ngomong dong, Oke, saya sampaikan ngomong, oke. kepada publik. Oke, saya ngomong Siapa? sekarang. Tunjukin. Oke, Biar saya kita ngomong geruduk sekarang. gitu loh sama-sama. Siapa? Saya ngomong sekarang ya. Periksa 8 kali itu dibahas di sini. Apa yang saya ucapkan? Periksa aja ya. Oke. Cukup ya. Apa yang mau saya periksa? Anda yang sampaikan pupu papa adalah ini gitu. Jadi biar kita tahu semua rakyat Indonesia. Jangan Anda berbicara dari segi filosofis. Saya tidak akan berbicara itu. Saya tidak akan memasuki ranah saudara. Karena itu ranah saudara. Saya berbicara konteks hukum di sini. Oke. By data. Dan buktinya apa gitu loh. Jangan juga karena memang Anda ahli filosofis, Anda mau menggurui saya dan mengkoreksi omongan saya. Ya, Tidak, saya berbicara itu. Tunggu, saya tidak akan berbicara kepada Anda karena saya konteksnya masih bicara dengan saya Rocky juga Gerung. tidak bicara dengan Anda. Saya Bukan. Loh, Anda jangan motong dulu dong. Kita belum selesai nih. Anda tadi Biar bukannya tidak motong. menjadi bias ini karena tuduhan pupu papa ini Ya, saya jawab samar-samar. nih. Saya punya Ya, bukti soal pemikirannya nanti kejahatan ujung-ujungnya itu. ke wakil presiden gitu loh. Terutama peran peradilan dalam merekayasa kasus lahirnya Pupu Papa. Oke, baik. Closing statement aja. Saya kira jelas sahabat ya, apa yang terjadi di dalam proses perdebatan tersebut. Kelihatan bahwa Rocky Gerung tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini menandakan bahwa Rocky Gerung ini hanya memang pandai bersikat lidah, tetapi untuk jujur, untuk bicara hal-hal yang sifatnya substansi, dia sendiri tidak bisa. Sebab apa? Di dalam video ini menjadi gambaran benar buat kita semua bagaimana ketika dia dikejar oleh Fitra Romadhoni. Padahal yang dipertanyakan itu hanya siapa sebenarnya Pupu Papa. Dan andai saja Rocky Gerung menjawab, maka otomatis dia terjebak. Kenapa terjebak? Ya bisa jadi dia akan dilapor sebagai fitnah kan. Karena sampai hari ini Pupu Papa itu hanya menjadi rumor sahabat. Tidak konkret. Ini hanya gorengan politik Roy Suryo dulu yang bisa jadi
Itu juga bikinan Roy Suryo. Dia sendiri yang buat akun itu. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.